Wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan S6F. Malam, Kak. Oke, sebelum mulai pembahasan, tolong rekan-rekan sekalian on kameranya yang belum on kamera. Biasakan dengan posisi yang baik ya, jangan tiduran atau apa, karena kalau kalian tiduran akan saya kick dan tidak akan saya absen. Oke? Oke. Oke, akan saya segera mulai. Pada malam hari ini kita masuk modul PTLF 2 dengan judul perhitungan kebutuhan mesin dan fasilitas pabrik. Untuk di modul ini itu kalian tidak mendapatkan master modul, jadi mohon disimak dengan baik, dicatat. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan bertanya. Jika waktunya memang tidak cukup untuk kita membahas materi ini, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa dilanjutkan di grup kita ya, grup WA kita. Kayak gitu, oke? Untuk pembahasan pertama ini akan disampaikan oleh Kak Felida. Waktu dan tempat saya persilakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Bila. Saya lanjutkan. Jadi pada bab 4, pengolahan data dan analisis, modul PTLF 2, perhitungan kebutuhan mesin dan luas pabrik. Di sini tidak ada pengumpulan data ya. Jadi langsung ke pengolahan data. Kenapa? Karena untuk data yang digunakan pada pengolahan data modul PTLF 2 ini dari modul APP1 dan dari modul PTLF 1. Nah, jadi untuk poin-poin di lembar-lembar di bagian bab 4-nya, daftar isi, itu disesuaikan dengan yang ada di bab 4 ini. Jadi poin A, scrap process, dan seterusnya. Jangan lupa juga rekan-rekan menggunakan Copstrat di file Excel-nya. Pada semua sheet, wajib menggunakan Copstrat. Jangan sampai lupa. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, di sini ada perhitungan scrap losses. Nah, untuk scrap losses ini dibuat mulai dari badan bawah sampai proses pengemasan kardus. Jadi ada 27 proses. Yang pertama di sini ada kolom equipment atau mesin dan alat yang digunakan dalam membuat komponen tersebut. Contohnya di sini kan badan bawah ya. Jadi di sini ada mulai dari alat ukur, skrill saw, bor 6, bor 8, mesin amplas, spray gun. Nah, untuk spray gun-nya ini jangan lupa warnanya sesuai warna komponen tersebut. Contohnya di sini badan bawah warnanya merah, maka menggunakan spray gun warna merah. Kemudian di sini ada oven listrik atau oven dryer, meja pemeriksaan. Kemudian di sini meja perakitan. Dia kenapa cuma ada meja subassembling 1 sama meja assembly keseluruhan? Karena pada komponen badan bawah ini, dia perakitannya hanya ada pada proses subassembling 1 dan assembling keseluruhan. Jadi disesuaikan lagi dengan proses pembuatan komponen masing-masing. Setelah itu, di sini ada meja pengemasan mika dan meja pengemasan kardus. Nah, kemudian ada kolom deskripsi. Untuk kolom deskripsi ini, kalian sesuaikan dengan equipment-nya. Karena di sini equipment-nya alat ukur, jadi deskripsinya itu membuat pola. Begitu pula seterusnya sampai proses yang terakhir. Berikutnya, di sini ada kolom dimensi awal dengan satuan milimeter. Untuk ukuran dimensi awal ini, dia dari ukuran dimensi produk awal pada tabel direct material yang ada di pengumpulan data modul PTLF 1. Maaf, apa suara saya sudah terdengar? Kak, terdengar Ya, bagus Kak. saya. Tapi mohon agak terlambat dikit ya, Kak. Oke. Nah, jadi untuk ukuran dimensi awal ini, dia dari ukuran produk awal pada pengumpulan data di modul PTLF 1 di bagian tabel direct material ya. Di bill of material tabel. Nah, di sini karena komponennya itu berbentuk persegi, jadi dimensinya ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, untuk dimensi karena tidak ada, untuk diameter,
karena tidak ada, jadi ditulis tanda strip aja. Kemudian kita menghitung volume awal. Untuk volume awal ini, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian setelah itu ada dimensi akhir dengan satuan milimeter juga. Nah, di sini untuk ukurannya itu panjang lebar tingginya dia masih sama seperti yang dimensi awal karena dia masih ada di proses membuat pola atau pengukuran. Jadi bentuk material atau bahan bakunya itu masih sama, dia belum berubah bentuk. Jadi ukurannya masih sama. Kemudian untuk menghitung volume akhirnya, itu juga sama. Caranya itu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita menghitung sisa, rumusnya itu volume awal dikurangi volume akhir. Setelah itu kita menghitung quantity per unit. Rumusnya itu volume awal dibagi volume akhir. Setelah itu kita menghitung scrap losses. Rumusnya itu sisa dibagi volume awal dibagi volume akhir. Nah, untuk perhitungan sisa, quantity per unit, sama scrap losses ini rumusnya sama. Setelah itu ditotalkan. Untuk scrap losses-nya ditotalkan mulai dari proses awal, membuat pola atau pengukuran, sampai proses mengemas dengan kardus. Nah, ini kan komponen badan bawah ya. Jadi khusus komponen badan bawah dan badan belakang lokomotif itu ada sedikit perbedaan. Di sini saya jelaskan lagi soal volume awal dan volume akhirnya. Jadi yang kedua di sini proses equipment skrill saw dengan proses memotong. Untuk ukuran dimensi awalnya itu masih sama dengan ukuran dimensi akhir sebelumnya. Untuk rumus menghitungnya itu juga masih sama, panjang kali lebar kali tinggi. Namun, pada ukuran dimensi akhir, panjang lebar tingginya ini sudah mulai berubah. Karena dia kan sudah melalui proses pemotongan, jadi ukuran materialnya yang tadinya belum berbentuk, masih berbentuk persegi biasa, sudah berubah menjadi ukuran badan bawah. Sudah melalui proses pemotongan. Jadi ukurannya dia lebih kecil daripada proses material pada pengukuran. Karena dia sudah dipotong, otomatis ukurannya lebih kecil. Nah, untuk mencari rumus volume akhirnya itu juga sama, panjang kali lebar kali tinggi. Perlu diingat ya, jadi pada saat proses pemotongan, di dimensi akhirnya ini, dia ukurannya udah mulai berubah. Nah, ukuran di dimensi akhir ini, itu menggunakan ukuran produk jadi, masih sama di tabel direct material. Nah, mulai ukuran dimensi akhir di proses pemotongan, kemudian pada proses berikutnya di dimensi awal, itu dia juga udah mulai berubah tuh. Seterusnya, sampai proses yang terakhir, dia ukurannya berubah karena sudah melalui proses pemotongan. Setelah itu, karena di pembuatan badan bawah ini ada proses pengeboran dengan bor 6 dan bor 8, jadi pas di menghitung volume akhir proses pengeboran dengan bor 6 mm, rumusnya itu menggunakan panjang kali lebar kali tinggi dikurangi 2 dikali pi dikali d per 2 pangkat 2 dikali t, atau rumusnya tertera pada gambar di samping ini. Silakan kalian catat atau kalian screenshot. Nah, kenapa ini panjang kali lebar kali tinggi dikurangi 2 dikali pi dikali d per 2 pangkat 2 dikali t? Karena kan tadinya yang berbentuk materialnya itu yang berbentuk persegi dikurangi 2 kali lubang bor. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kemudian untuk proses berikutnya, dalam mencari volume awal, rumusnya itu jadi berubah menjadi panjang kali lebar kali tinggi dikurangi 2 dikali pi
dikali D per 2 pangkat 2 dikali T. Jadi mulai volume akhir pada proses pengeboran 6 mm, rumusnya itu berubah. Baik di volume awal maupun volume akhirnya sampai proses yang terakhir. Nah, untuk perhitungan yang seperti ini tuh hanya pada komponen badan bawah dan badan belakang lokomotif saja. Keterangan rumusnya ada di samping sebelah kanan. Kemudian, kalau untuk komponen yang berbentuk silinder, seperti as roda depan, kemudian pengunci roda, rumusnya itu dari volume awal, volume akhir, dari proses awal sampai proses terakhir itu sama semua. P dikali D per 2 pangkat 2 dikali T. Kak, mohon maaf Kak. Itu yang scrap losses itu gimana caranya Kak supaya jadi persen gitu Kak? Scrap losses itu dari sisa dibagi volume awal dibagi kuantiti per unit. Sebentar Kak. Ya. Rumusnya. Nah. Iya, dari sisa dibagi volume awal dibagi Q per U. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, setelah itu untuk scrap losses-nya ditotalkan ya, dari proses awal sampai akhir. Nah, kemudian untuk komponen yang berbentuk persegi seperti komponen atap, untuk rumusnya itu dia panjang kali lebar kali tinggi di volume awal dan volume akhir pada semua proses. Jadi yang perhitungannya agak sedikit ribet itu di badan bawah dan badan belakang lokomotif saja. Nah, ini jangan lupa kalian buat sampai 27 proses atau pengemasan kardus. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ke perhitungan yang kedua, yaitu routing sheet. Di sheet ini, jangan lupa juga kalian menggunakan kop surat. Nah, di sini ada 1 bulan berapa hari, 1 hari berapa shift, 1 shift berapa jam, itu didapatkan dari company profile perusahaan PTLF kalian masing-masing. Kemudian di sini ada 1 produk, berapa detik per unit, kapasitas awal, berapa unit per jam, kemudian kapasitasnya itu berapa dalam 1 hari, kemudian kapasitasnya dalam 1 bulan, dan kapasitasnya dalam 1 tahun. Ini tuh didapat dari pengolahan data pada modul PTLF1. Nah, di situ kan kalian sudah menghitung, jadi tinggal dicantumkan saja di sini. Berikutnya ada kapasitas permintaan. Ini didapatkan dari peluang pasar yang ada di aspek pasar pada modul APP1 di bab 4 dikali persentase perusahaan sanggup memenuhi berapa peluang pasar yang range-nya itu 5-25%. Setelah itu, ya. Ya, silakan setelah lanjut. Itu, mohon maaf. Ada efisiensi produksi. Nah, untuk efisiensi produksi ini ada ketentuannya untuk masing-masing kelompok. Contohnya untuk kelompok 1 90%, sampai kelompok 5 itu 80%. Jadi disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Berikutnya, kita masuk ke perhitungan routing sheet-nya. Contohnya ini ada untuk komponen badan bawah, untuk operation code, next operation, description, dan equipment. Itu acuannya dari Operation Process Chart atau OPC perusahaan kalian masing-masing. Di sini kita mulai dari Operation Code atau kode operasi yang pertama, kemudian Next Operation, setelah itu ada deskripsi atau prosesnya. Nah, di sini diisi. Kemudian ada Equipment atau alat dan mesin yang digunakan dalam proses tersebut. Nah, ini diisi semua sampai proses terakhir dalam membuat komponen badan bawah.
Berikutnya di sini ada waktu baku. Untuk waktu baku ini didapatkan dari perhitungan modul PTLF1. Di pengolahan data, di situ kan kalian sudah mencari waktu baku per proses, per komponen. Nah, ini dicantumkan di sini semuanya. Dari proses awal sampai proses akhir pembuatan komponen tersebut. Setelah itu ada MPPH, Machine Productivity per Hour. Jadi di sini mencari produktivitas mesinnya dalam per jam. Rumusnya itu 3600 dibagi waktu baku. Karena dia satuannya itu untuk per jam. Nah, ini perhitungannya sama semua sampai proses terakhir. Untuk keterangan rumusnya, ini ada di sebelah kanan, jadi bisa kalian catat. Setelah itu, ada scrap losses. Scrap losses ini dari perhitungan yang ada di sheet sebelumnya. Jadi tinggal kita klik selnya aja ke sheet sebelumnya. Ini kan tadi scrap losses, proses pengukuran pada badan bawah. Jadi tinggal kita klik selnya aja ke scrap losses yang ada di sini, di sheet sebelumnya. Begitu pula sampai proses yang terakhir. Kita coba yang barusan lagi Kak, maaf Kak. Ya, yang mana Mas? Yang Scrap losses. yang atas. Oh bukan, berarti yang bawah Kak, maaf. Sampai ke bawah Kak, izin. Terima kasih Kak. Oke, saya lanjut kembali ya. Berikutnya ada bahan yang diminta atau GPR. Nah, untuk menghitung bahan yang diminta ini, kita mulai dari proses yang bawah terlebih dahulu. Jadi dari sini, dari proses terakhir pengemasan kardus. Untuk nilainya ini, 7 didapatkan dari kapasitas awal dalam satuan unit per jam. Dari sini. Setelah itu, untuk mengisi GPR atau bahan yang diminta sampai proses atas ini, karena kita menghitungnya itu harus dari bawah, kita harus mencari bahan yang dipersiapkan atau PTS terlebih dahulu. Rumusnya itu, bahan yang diminta dibagi 1 dikurangi scrap losses. Jadi sama dengan bahan yang diminta itu nilainya 7, dibagi 1 dikurangi scrap lossesnya 0,00%. Setelah itu didapatkan hasil bahan yang dipersiapkan atau PTS sebesar 7. Nah, setelah menghitung bahan yang dipersiapkan atau PTS pada proses sebelumnya, baru kita bisa menghitung bahan yang diminta atau GPR proses sebelumnya. Nih. Jadi kita menghitung bahan yang dipersiapkan dari proses pengemasan kardus, baru kita bisa menghitung pada proses pengemasan mika. Jadi dia mulainya dari bawah. Baru setelah mendapatkan bahan yang diminta pada proses pengemasan mika, baru kita bisa menghitung bahan yang dipersiapkan pada proses mika. Seperti ini. Begitu juga untuk menghitung bahan yang diminta pada proses assembling keseluruhan, itu didapatkan dari bahan yang dipersiapkan proses sebelumnya atau pengemasan mika. Nah, begitu juga untuk menghitung bahan yang dipersiapkan pada proses assembling keseluruhan, dia dari nilai bahan yang diminta. Dibagi 1 dikurangi scrap losses. Begitu pula seterusnya sampai proses yang paling atas. Kemudian kita masuk perhitungan efisiensi pabrik. Rumusnya itu bahan yang dipersiapkan atau PTS dibagi efisiensi produksi. Jadi 9 dibagi 105% didapatkan hasilnya 8. Nah, untuk menghitung efisiensi pabrik, ini dari atas.
dan cara perhitungan itu sama sampai proses terakhir. Setelah itu, ada kebutuhan MRT, rumusnya itu efisiensi pabrik dibagi MPPH. Untuk perhitungan kebutuhan atau MRT ini sama dari proses awal sampai proses akhir. Nah, untuk perhitungan routing sheet ini, kalian buat sampai 27 proses, sama seperti scrap losses sebelumnya. Disesuaikan dengan OPC perusahaan masing-masing. Sebelum kita lanjut ke perhitungan berikutnya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan oleh Kak Syifa. Kepada Kak Syifa, dipersilakan. Terima kasih Kak Felida. Setelah perhitungan routing sheet, kita akan masuk kepada resum kebutuhan mesin. Nah, di routing sheet sebelumnya, di paling pojok kanan, kan ada MRT ya. Tolong di sini. Nah, di sini ada nilai kebutuhan MRT di sini, yaitu dari mulai 0,04 sampai terus ke bawah. Nah, dari nilai ini dimasukkan ke dalam resum yang ada di poin C di sini. Dari mulai equipment alat ukur hingga ke meja pengemasan kardus. Dimasukkan poinnya. Nah, kemudian kalau misalnya komponen tersebut tidak menggunakan equipment, contoh di badan bawah mesin bubut tidak digunakan, berarti diberikan tanda strip saja. Begitu seterusnya sampai ke pengemasan kardus. Kemudian setelah membuat resumnya, kalian melakukan keseluruhan equipment. Contoh di alat ukur dari mulai badan bawah hingga pengemasan kardus, kalian jumlahkan. Dan didapatkan equipment alat ukur totalnya adalah 0,86. Begitu seterusnya sampai ke meja pengemasan kardus. Untuk resum kebutuhan mesin ini ada yang ingin ditanyakan? Maaf Kak, tadi nilai yang diambil, mohon maaf, kurang jelas tadi. Nilai MRT-nya kan di routing sheet sebelumnya, di kolom paling kanan, setelah efisiensi pabrik kan ada nilai kebutuhan MRT ya. Nah, nilai MRT ini dari masing-masing komponen hingga nomor 27, yaitu pengemasan kardus, kalian masukkan ke dalam resumnya. Seperti itu. Sesuai Ya, dengan baik, terima kasih. equipment-nya. Apa? Ya, terima kasih Kak. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai resum kebutuhan mesin? Kalau tidak ada, kita lanjut ke perhitungan setelahnya, yaitu kebutuhan mesin aktual. Kalau sebelumnya kita membuat resum kebutuhan mesin, sekarang kita membuat resum kebutuhan mesin aktual. Tadi di sheet sebelumnya kan kita menghitung total MRT dari masing-masing equipment-nya ya. Dari alat ukur hingga meja pengemasan kardus. Nah, di sini kalian buat resumnya juga dari nilai MRT-nya, yaitu nilai MRT total dari masing-masing equipment-nya. Contoh di sini ada alat ukur sebesar 0,86. Hingga ke meja pengemasan kardus di sini. Jadi kan sebelumnya ada nilai total ya di sini nih, di paling pojok kanan ada total dari masing-masing equipment-nya. Nah, nilai total dari equipment-nya ini dimasukkan ke dalam tabel kebutuhan mesin aktual di bagian MRT-nya. Karena ini adalah total dari MRT mesinnya. Nah, kemudian untuk membuat MRA atau kebutuhan mesin aktualnya, kalian menggunakan rumus sama dengan round up, terus diklik
kolom bagian MRT-nya. Jadi contoh di alat ukur ini sama dengan round up dalam kurung kolom MRT-nya yaitu C6,0. Seperti itu. Dan didapatkan hasil sebesar 1. Begitu seterusnya sampai ke meja pengemasan kardus. Kenapa 1,01 ini hasil MRA-nya 2? Karena mesin itu tidak mungkin nilainya koma. Jadi karena dia di atas angka 1, jadi maka dibuatkan menjadi 2. Seperti itu. Jangan lupa membuat keterangan tabelnya ya. Tabel titik berapa, kemudian sumbernya. Selanjutnya setelah kalian membuat kebutuhan mesin aktualnya, kalian membuat analisisnya. Dari hasil yang diperoleh di tabel di atas, nilai MRT dan MRA dari masing-masing equipment-nya besarannya berapa. Seperti itu. Buat dari mulai alat ukur hingga meja pengemasan kardus. Untuk kebutuhan mesin aktual ini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu resum kebutuhan mesin akan dijelaskan oleh Kabila. Kepada Kabila dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Syifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin E, yaitu resum kebutuhan luas mesin. But saya mau reminder pertama, jangan lupa di setiap bab itu diberikan kop surat, terutama di Excel juga ya, sama di daftar pustaka. Oke, lanjut ke penjelasan. Di sini ada tabelnya. Yang pertama adalah equipment. Equipment itu adalah prosesnya. Kalian isi prosesnya dari awal, mulai dia mengukur sampai dengan nanti meja pengemasan. Oke, di sini ini kalian buat untuk semua komponen. Tidak hanya satu komponen, jadi semua komponen dari awal prosesnya sampai nanti ke meja pengemasan kardusnya. Jadi untuk semua komponen dibuatnya dari alat ukur sampai dengan meja kardusnya, meja pengemasan kardus. Kemudian masuk ke tabel berikutnya itu dimensi mesinnya. Dimensi mesin di sini ada ukurannya panjangnya, lebar, dan tinggi. Untuk panjang, lebar, dan tinggi satuannya itu meter ya semuanya. Untuk ukuran ini dapat dari mana? Itu didapatkan dari modul APP1 yang bagian teknis dan teknologi. Nanti kalian cek kan ada ya, kalian beli mesin tuh, kalian cek di situ ada ukurannya. Kalau misalnya ukurannya di modul kalian masih milimeter, kalian rubah dulu ke bentuk meter. Oke, untuk dimensi mesin ini satuannya meter dan diambil dari modul APP1 bagian teknis dan teknologi yang mesin-mesin itu. Oke, lanjut ke tabel luas mesinnya. Perhitungan luas mesin di sini itu ialah panjang dikali dari lebar. Panjang dimensi mesin dikali dengan lebar dimensi mesin pada proses tersebut. Masuk ke jumlah mesin. Jumlah mesin itu kalian dapatkan dari tadi resum kebutuhan mesin yang Kak Syifa jelasin, yaitu kalian ambil yang bagian MRA. Ya, dari situ. Jadi contoh di sini alat ukur nilainya 1, maka di jumlah mesin pasti alat ukur nilainya juga 1. Kalian semuanya gunakan sistem klik ya. Oke. Masuk ke allowance. Allowance di sini itu ada 5 indikator. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk 5 indikator, silakan kalian catat dulu untuk keterangannya, yaitu CP sama dengan control panel, OP ialah operator, TS adalah tool storage, MS adalah material storage, MAT adalah maintenance. Oke, MAT adalah maintenance. Oke, sudah di screenshot. Kita lanjut. Untuk allowance di sini ada 5 indikator. Gimana sih cara menilainya indikator-indikator allowance tersebut? Di sini ada ketentuannya. Untuk per indikator, itu tidak boleh lebih dari 100% nilai allowance-nya. Oke? Untuk per indikator kayak CP, itu nggak boleh lebih dari 100%. OP tidak boleh lebih dari 100%, sampai dengan nanti maintenance dia juga tidak boleh lebih dari 100%. Kemudian, penetapan allowance ini per indikator itu bukan dari asumsi ya, tapi acuannya dari jurnal atau e-book atau buku dan disesuaikan dengan stasiun kerjanya. Jika tidak menggunakan mesin seperti alat ukur, meja inspeksi, assembling, dan pengemasan, maka nggak ada control panel ya, karena dia kan bentuknya meja aja, jadi nggak ada control panel.
Nah, itu kalau nggak ada control panel gimana allowance-nya? Itu dikasih 0% aja. Jadi nggak selalu ada nilainya persentase allowance-nya. Jadi semuanya itu disesuaikan. Kalau dia hanya ada alat ukur, berarti dia hanya berpaku pada meja, maka di situ tidak ada yang namanya control panel atau maintenance. Maintenance itu hanya untuk mesin ya. Oke, jadi control panel juga adanya di mesin, maka tidak ada. Jadi allowance-nya untuk alat ukur CP dan maintenance 0 di sini contohnya. Nanti tinggal kalian sesuaikan saja dengan modul kalian. Kemudian kita masuk ke total allowance. Total allowance ini adalah jumlah dari keseluruhan indikator allowance yang tadi sudah kalian isi. Dari CP, OP, TS, MS, dan maintenance. Itu kalian jumlah, kemudian dapatkan hasilnya. Untuk total allowance ini, itu tidak boleh lebih dari 400%. Ada perbedaan ya. Untuk allowance per indikator itu tidak boleh lebih dari 100%. Dan untuk total allowance-nya sendiri, total allowance dalam satu proses itu tidak boleh lebih dari 400%. Oke. Kemudian selanjutnya setelah menghitung total allowance, kita hitung total luas area. Untuk total luas area itu rumusnya ialah luas mesin dikali dengan jumlah mesin dikali dengan total allowance. Itu akan didapatkan total luas area, yaitu luas mesin dikali jumlah mesin dikali total allowance. Akan didapatkan total luas area. Jangan lupa, setelah kalian hitung semua nih, perhitungan total luas areanya, kalian sum dalam satuan meter nanti ya. Total luas area dalam satuan meter. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya Kak tentang yang tadi yang ngambil dari allowance dari jurnal atau e-book itu gimana ya maksudnya? Oh, jadi itu kan ada ininya ya. Jadi itu kalau penetapan allowance itu ada dasarnya, ada standarnya. Nanti kalian lihat aja misalnya allowance untuk maintenance dari berapa persen sampai berapa persen sih kayak gitu. Nah itu harus ada referensinya. Kalian tuh menentukan allowance nggak sembarangan gitu Mas. Jadi ada referensinya. Kenapa kamu menggunakan nilai segini-segini ya? Karena memang maintenance itu misalnya startnya dari 50 sampai dengan 90% gitu. Jadi nggak asumsi, ada standarnya sendiri. Oke Kak. Maksudnya tuh Oke, ada yang nyarinya tuh kayak gimana caranya? Kalau buat nilai itu cara apa? kan ngambil dari referensi jurnal sama ibu kan ya? Ya, itu penetapan allowance per indikator, bukan asumsi, acuannya dari e-book. Jadi itu kan kalau di e-book itu ada pembahasannya. Kalau setiap rumus itu ada juga pembahasannya, standar-standar apa itu ada. Nah, ini untuk allowance sendiri juga ketetapannya ada di e-book atau jurnal. Itu nanti tinggal dicari aja. Untuk ketetapan indikator allowance itu persentasenya berapa, mungkin gitu. Untuk kontrol planar berapa persen, kayak gitu dari berapa persen sampai berapa persen. Itu ada apa referensinya, ada dasarnya. Kenapa menggunakan persentase itu dari sekian sampai sekian tuh kenapa kayak gitu. Itu ada di e-book. Untuk kata kuncinya, izin menambahkan ya Kak Bila, mungkin bisa mencari luas lantai pabrik dan penentuan layout atau luas lantai produksi. Biasanya di buku atau di e-book, di situ ada dasar penetapan allowance untuk setiap stasiun kerjanya. Ya, Apa jadi aja semuanya Kak? di Apa aja Kak tadi Kak kata kuncinya? Luas lantai penentuan pabrik atau penentuan layout atau luas stasiun kerja. Oke Kak. Oke, sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa dilanjut? Lanjut. Oke, next Kak Felida. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu penentuan jumlah kotak mika dalam kardus. Di sini kalian nanti nentuin nih, berapa sih isi dalam satu kardus itu? Seperti di Sisprot kurang lebih, tapi di sini beda. Nah, pertama itu kalian tentukan ukuran produk jadinya. Untuk produk jadi itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi.
Nah, di sini kan udah ada ketetapannya ya, dari mm 102 untuk panjangnya, lebarnya 118, tingginya itu 90. Nah, di sini ini udah ketentuannya. Nanti tinggal kalian tambahkan sesuai dengan ketentuan per kelompok. Untuk panjang, lebar, tingginya ditambahkan sesuai dengan ketentuan kelompok. Misal, kelompok 1 kan plus 1. Berarti dari 102 ditambah 1 jadi 103 untuk panjangnya. Terus lebarnya jadi 119, tingginya jadi 91, dan seterusnya seperti itu untuk kelompoknya ya. Silakan dicatat untuk ketentuan kelompoknya. Catatnya hanya yang ketentuan kelompok kalian saja. Kemudian kita masuk ke perhitungan ukuran mika. Rumusnya juga masih sama, panjang kali lebar kali tinggi. Di sini 104 dikali 122 dikali 92. Itu dari mana? Itu dari ketentuan ukuran mika. Di sini ada ya keterangannya. Panjangnya sama dengan panjang ukuran produk jadi ditambah 2. Jadi produk jadinya misalnya 102 ditambah 2 jadi 104. Seperti itu. Oke. Kemudian lebarnya itu sama dengan lebar ukuran produk jadi ditambah 4. Jadi untuk 118 ditambah 4, 122. Terus kemudian tinggi sama dengan tinggi ukuran produk jadi ditambah 2. Jadi semuanya ditambah 2 ya, 92. Kayak gitu. Jadi untuk ketentuan ukuran mika ini dari ukuran produk jadi ditambah sesuai dengan ketentuannya. Panjang ditambah 2, lebar ditambah 4, tinggi ditambah 2. Nah, nanti didapatkan tuh ukuran mikanya, terus kalian jumlah pakai perkalian biasa aja. Terus kemudian, untuk ukuran kardus yang digunakan, rumusnya juga masih sama, panjang kali lebar kali tinggi, di sini juga ada ketentuannya. Untuk ukuran kardus, ketentuannya panjangnya ukuran kardus sama dengan lebar dari ukuran mika dikali 4. Kemudian, lebar dari ukuran kardus sama dengan panjang ukuran mika. Dan yang terakhir, tinggi dari ukuran kardus sama dengan tinggi dari ukuran mika dikali 4. Jadi kalian pakainya yang kali 4. Oke. Sampai sini ukuran-ukuran, ada yang mau ditanyain dulu? Atau sudah paham? Oke, Kak, mau paham ya? nanya, Kak izin mau nanya Kak. Kan yang F itu penentuan jumlah kotak mika dalam kardus itu kan 1, 2, 3, 4 poinnya Kak. Itu Ya, nggak harus dibikin sampai kayak komponen kan, ini hanya ini aja ya untuk F itu ya? iya, itu aja. Catat Kak, makasih. Iya, sama-sama. Oke, saya lanjut. Untuk poin terakhir, poin 4, yaitu penentuan satu kardus itu ada berapa pieces. Jadi sama kayak sisprot ya, tidak bisa ditumpuk. Jadi sama. Nah, di sini kalian hitung nih, untuk satu kardus ada berapa pieces mika sih? Mika yang udah jadi produknya ya. Nah, di sini tuh rumusnya ukuran kardus yang digunakan dibagi dengan ukuran mika. Itu akan didapatkan pieces untuk dalam satu kardus. Oke? Ingat ya, tidak ditumpuk. Sampai sini paham? Kak, maksudnya tidak ditumpuk itu sesuai dengan dimensinya berapa biji dalam satu kardus gitu ya Kak? Iya, betul. Karena nanti kan pasti ada lampirannya ya. Nanti ada lampirannya. Oke Oke, Kak. jadi tidak ditumpuk, makanya satu kardus itu sesuai ya, sesuai dengan ukuran kalian tadi. Maka ditambahkan sesuai ketentuan ya karena agar muat dengan produknya itu. Satu kardus 16 pieces mika. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Itu ya, contohnya untuk lampiran seperti itu nanti dijelasin lebih lanjut. Jadi tidak ditumpuk. Oke, bisa dilanjut? Ya, bisa Kak. Lanjut Kak, gas. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Kuncoro. Silakan Kak Kuncoro. Oke, selanjutnya kita membahas tentang lampiran yang ada pada modul PTLF2. Nah, pada modul PTLF2 ini terdapat 3 macam lampiran ya, di luar dari e-book dan jurnal. Oke, di sini ada lampiran MPPC yaitu Multi Product Process Start. Nah, lampiran MPPC ini tuh mirip dengan lampiran OPC kalian ya, tapi di sini proses awalannya itu dari penyimpanan. Nah, tiap baris itu kalian isi tuh, mulai dari penyimpanan, terus tiap mesin-mesin yang kalian gunakan, mulai dari meja pola, meja potong, mesin bubut, drillingnya itu semuanya dimasukkan. Drilling 6, drilling 8, ya kan? Begitu juga dengan spray gun, semua warnanya dimasukkan hingga ke proses paling akhir, ya. Pengemasan kardus,
dan penyimpanan lagi. Nah, dari tiap kolomnya itu kalian isi dengan nama-nama komponen atau part dari roda kalian, yaitu mainan kereta api. Nah, mulai dari badan bawah hingga ke komponen terakhir yaitu pasak. Dan jangan lupa mika dan kardusnya itu ditambahkan juga seperti di OPC. Nah, lalu di sisi kanan itu kalian buat juga ketentuannya ya. Mulai dari penyimpanan, mesin-mesinnya. Nah, dari setiap mesin-mesin di sini ketentuannya warnanya beda-beda ya. Jadi tidak sama semua. Nah, kalau di OPC itu kan dibuatnya berdasarkan proses produksi. Nah, tapi kalau di MPPC ini itu menjelaskan tentang bagaimana sih suatu produk dibuat dengan mesin apa saja yang digunakan. Nah, ini untuk produk lampiran MPPC nih. Kan bisa dilihat nih untuk badan bawah itu mesin apa saja yang digunakan hingga menghasilkan produk kereta api. Tuh. Jadi untuk operasionnya bisa kalian lihat lagi di OPC masing-masing ya. Nah, untuk di sini kan ada sub-sub assembling ya. Proses sub-sub assembling. Biasanya kan kalau sub-sub assembling itu kan kombinasi antara persegi dan lingkaran. Nah, di sini kalian buatnya lingkaran aja nih ya. Jadi hanya simbolnya itu ada dua, lingkaran dan persegi penyimpanan. Oke, terkait lampiran MPPC, ada pertanyaan? Untuk pembuatannya? Antoni Jadi mungkin di ada master modul belum ada ya Kak? Kak, di master modul nggak ada ya ini ya buat patokan buat referensi pengerjaannya. Nggak ada. Jadi kalau di OPC kalian salah, mungkin bisa berdampak di MPPC modul PTLF 2 ini. Oke, bisa saya lanjut? Kak, mohon maaf itu bisa di fullin nggak Kak biar kita SS Kak? Apa gimana ya Kak? Kan nggak ada lampiran, ada contohnya. Nggak bisa ya Kak? Bisa Mas. Oke, sebentar Kak. Kak, makasih Udah Kak. ya. Oke, kita lanjut ke lampiran yang kedua, yaitu lampiran mika. Kita ke lampiran mika dulu Kak Ferry. Oke, di sini pada lampiran mika kalian akan membuat dua tampak ya. Tampak produk saat dikemas dengan mika dan satu lagi tampak kemasannya ya. Untuk tampak kemasan itu kalian buat secara dua dimensi. Nah, untuk lampiran mika ini di sini kan pada tampak dua dimensi lampiran mikanya kan terdapat ukuran ya. Ukurannya ini kalian sesuaikan lagi dengan yang di poin F tadi ya. Yang di poin F tadi. Oke, kalian sesuaikan ukurannya. Itu kalian buat dua tampak seperti ini nih ya. Tampak mainan sedang dikemas dengan mika, yang kedua itu mikanya dibuat secara dua dimensi ya dengan ukuran yang ada di poin F. Oke, selanjutnya untuk lampiran box. Nah, untuk lampiran box ya, tadi kan udah dijelaskan sedikit. Di sini kalian buat tiga tampak nih ya. Yang pertama ada tampak kardus yang sudah dikemas tertutup rapat, terus ada kardus yang sedang dibuka yang mengetahui isi dalam satu kardus itu ada berapa banyak mainan kereta api. Nah, dan satu lagi tampak dari kardus yang dibuka. Nah, untuk tampak kardus yang dibuka ini dibuat dua dimensi juga dengan ukuran yang sudah kalian dapatkan pada poin F. Nah, untuk tampak yang terbuka itu yang dua dimensi, itu ukurannya sesuaikan lagi dengan yang ada di poin F tadi itu. Yang di poin ke-3 ya. Ya, bisa ke poin F lagi Kak Feli. Nah, poin ketiga ya, ingat ukurannya untuk yang kardus. Oke, nah untuk lampiran yang kardus ini, itu kalian buat jangan ditumpuk, seperti yang tadi Kak Bila bilang ya. Jadi kalian jabarkan semuanya, ya. Kalian jabarkan semuanya, jangan ditumpuk, karena kalau ditumpuk itu untuk pengolahan datanya akan berbeda lagi Mas. Jadi buat mas-mas semua, nanti buatnya dijabarin aja semua, jadi gak ada yang ditumpuk. Jadi biar ketahuan nih jumlah dalam satu kardus itu ada berapa banyak mainan yang ada di dalam box. Nah, untuk ketiga lampiran ini nanti kalian buat di AutoCAD ya. Kalian buat di AutoCAD, jangan lupa untuk etiketnya. Etiketnya ada nama perusahaan kalian.
ada nama perusahaan kalian, di sini kan Unindra, itu diganti dengan nama perusahaan kalian, lalu di sebelah kanannya itu judul dari gambar yang kalian buat. Nah, untuk 3 lampiran ini nanti kalian buat di kertas A1. Ya, di kertas A1. Jadi lampiran MVPC, Mika, dan box itu di kertas A1. Oke, terkait lampiran MVPC, Mika, dan box, ada pertanyaan? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kak, berarti itu sekali lagi saya memastikan, takut saya lupa. Itu berarti gambar 2 dimensi dari box tersebut ya? Betul. Jika lampiran box, maka 2 dimensi dari kemasan box yang sedang dibuka. Kalau Mika berarti tampak 2 dimensi dari kemasan Mika yang sedang dibuka. Kayak gitu, Mas. Berarti itu kan ke kardus boxnya kan ngikutin dimensi yang dibutuhkan kan, yang ada di lampiran berapa gitu ya, saya lupa ya poin. Nah itu berarti nanti pas penjabaran keretanya pun juga harusnya rapet mepet kayak nggak ada celah ya kalau biar dimuat-muatin gitu ya. Kalau untuk itu ini udah dihitung, Mas, jadi untuk ukurannya itu pasti akan sesuai karena kan udah ditambahin nih untuk ukuran Mika, ukuran kardus, ya kan? Iya. Nah, jadi nanti ukurannya bakalan pas. Oke Kak, Presisi. kasih ya. Oke, cukup. Dari yang lain? Gimana? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan lagi ke Kabila. Silakan. Lanjut Kak, udah cukup pusing. Ya, oke, thank you Kak Kuncoro. Terima kasih udah pusing ya. Ini baru PTLF 2, masih banyak perjalanan, masih jauh sampai PTLF 6 dan APP 2. Oke, terima kasih Kak Lida atas visitingnya. Saya mau reminder lagi untuk pengerjaan per babnya. Jangan lupa dikasih kop surat. Suaranya putus-putus Kak. Putus-putus Kak, suara Kakak. Iya Kak, suaranya kayak robot. Putus Kak, putus suaranya. Cek kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Sip, mantap. Tadi saya mau reminder lagi, yang tidak pakai kop surat itu hanya cover. Kemudian untuk lampiran kan pakai A1 ya. Kalian nggak mungkin ada kop suratnya. Nah itu nanti kalian print dulu nanti A1-nya ini kalau sudah mau hamil 1 PJM ya. Nanti kalian print, kemudian kalian stempel dengan stempel perusahaan PTLF seperti itu. Kemudian untuk lampiran A1-nya ada 3, MPPC A1, terus kemasan Mikanya juga bentuknya A1, box produk itu A1, di luar itu untuk yang tadi yang allowance itu kalian screenshot aja boleh, terus kalian jadiin lampiran. Kalian ambil di mana tuh yang allowance itu, yang dasar allowance itu kalian ambil, kalian screenshot, terus jadiin lampiran juga. Terus jadiin lampiran gimana Kak kalau misalnya bentuknya kecil-kecil kamu jadiin satu PDF tapi dikasihin kop surat. Tapi kalau misal bentuknya e-book ya udah e-booknya aja biasa, ada cover, ada daftar isinya, kemudian ada isinya seperti itu. Sampai sini untuk lampiran ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya untuk lampiran dan peraturannya. Oke, karena sudah jelas, saya rasa cukup untuk kegiatan praktik pada malam hari ini. Saya harap